Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinastain wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman yang dirahmati Allah. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu senantiasa sehat ya. Nah, di sini aku bakal ngajak kalian untuk diskusi atau untuk membahas suatu topik yang dimana sangat penting tapi sering kita abaikan dan lupakan gitu. Nah, satu topiknya ini adalah yang dimana berkaitan dengan zaman sekarang. Yang pasti udah kita tahu kalau zaman sekarang itu semuanya udah serba canggih, semuanya udah serba cepat, dan juga teknologi itu udah merajalela gitu ya. Nah, di sini kita para remaja pasti tentunya sudah tidak familiar lagi, sudah sangat sangat kenal dengan suatu media ini, yaitu media sosial yang ada di handphone atau gadget kalian. Nah, media sosial ini sesungguhnya membawa manfaat yang besar buat kita ya, karena kita bisa mendapat atau kita bisa menyampaikan informasi dari platform tersebut. Nah, tapi pasti kita juga para remaja tidak hanya mengandalkan media sosialnya sebagai ladang informasi, tapi juga membuat kita bisa terhibur gitu, supaya kita bisa mencari hiburan di platform media sosial tersebut. Nah, tentu yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini media sosial itu udah ramai dengan yang namanya tren, berbagai macam tren. Untuk kita para Gen Z ini, kita yang remaja-remaja pasti udah pernah ikut banyak tren ya di sosial media ini, terutama kayak TikTok atau Instagram. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa tren-tren ini sebenarnya punya dua sisi, yaitu ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya nih. Nah, sisi positifnya itu kita biasanya mencari hiburan, mendapatkan hiburan, melepaskan stres gitu kan, apalagi untuk para remaja yang notabene-nya gaul gitu kan. Tapi sebenarnya dari platform media sosial atau dari suatu tren ini kita tuh bisa mendapatkan banyak sisi negatifnya, apalagi jika kita ikut trennya tuh yang udah jelas-jelas melenceng gitu, tidak ada di arah yang benar ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau misal Gen Z itu suka hal-hal yang gaul, kayak gak mau ketinggalan atau FOMO ya, fear of missing out. Nah, kalian ngerasa gak sih sebenarnya kalau kita ikut-ikutan banyak tren tanpa kita mikir dulu apakah tren itu bermanfaat atau enggak, kita justru kedepannya bakal justru ketinggalan. Bukannya kita mengikuti zaman, tapi justru kita kayak ketinggalan dari siapa? Ketinggalan dari sisi positif, ketinggalan dari sisi keagamaan kita. Karena teman-teman semua, tren ini kita tuh kan pasti ada tujuannya gitu kan, ada kita tuh buat tren itu buat apa. Nah, kadang hal itu tuh justru membuat kita jadi mengejar hal-hal yang duniawi, bukan yang bermanfaat buat kita di akhirat nanti. Di sini aku bakal ngasih tahu salah satu surat yang dimana merujuk ke hal yang bakal kita bahas ini, yaitu ada Quran surah Hud ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatqau innahu bima ta'maluna basyir. Yang mana artinya, maka tetaplah engkau Muhammad berada di jalan yang benar dan bersama orang-orang yang bertaubat, jangan melenceng atau melewati batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari surat ini kita bisa ambil satu hal yang paling bermanfaat, yaitu Allah itu Maha melihat teman-teman semua. Allah itu kita tahu kita lagi ngapain nih. Dan dari sini kita juga tahu satu hal yang penting juga, yaitu kita tidak boleh melewati batas. Boleh kok kita bergaul, boleh kita mencari hiburan di sosial media, atau kita boleh mencari hiburan dengan melakukan apapun, tapi kita harus tahu batas. Sebagai seorang muslim, kita ada aturan, kita ada adab. Teman-teman tahu gak sih kalau ternyata dulu itu Rasulullah SAW itu orangnya gaul banget. Dia tuh deket dan juga sangat bersahaja dengan sahabatnya. Dia suka bercanda, dia suka hal-hal yang lucu yang bisa bikin orang-orang tuh ketawa, tapi dia juga tahu batasnya. Nah, maka dari itu kita perlu nih mencontoh dari sikap Nabi Rasulullah SAW, yaitu Nabi yang harus kita jadikan pedoman hidup kita.
karena beliau itu nggak sepenuhnya sangat oh aku nggak boleh begini, oh nggak begini, nggak, memang ada batasannya, tapi beliau bisa apa ya, bisa buat kita bercermin kalau misal oh kita boleh bergaul, oh kita boleh mencari sisi positif dari pergaulan yang ada di sosial media itu. Maka dari itu aku pengen kita sama-sama mencoba memperbaiki diri, karena kita seorang remaja yang tentunya pasti terbawa arus yang dimana kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita ikut-ikutan hal yang justru malah merugikan kita dan kita nggak sadar. Maka dari itu aku punya tips nih buat teman-teman semua supaya kita bisa menjaga diri kita dari segala macam hal yang bisa merusak diri kita di akhirat atau di masa depan nanti. Yang pertama itu tipsnya adalah jaga sosial media kalian, dijaga kayak dijaga gawang gitu, bukan. Yang pertama itu jaga sosial media itu dengan cara kita nih manfaatkan, boleh kita cari hiburan kali-kali, tapi juga ya manfaatkanlah dari cari hiburan ini kita bisa dapat manfaat apa aja, karena kan dari sosial media bisa loh kita dapat uang, kayak orang-orang yang jualan. Nah itu kan mereka pada dapat uang cuma gara-gara jualan ya, karena memang jualan mencari uang sih, tidak salah. Nah selanjutnya itu yang kedua, kita harus menjaga pergaulan kita baik di sosial media maupun di lingkungan sekitar, karena justru hal yang paling mempengaruhi diri kita untuk ikut sesuatu itu adalah pergaulan, teman-teman. Walaupun sekarang memang susah banget karena zamannya udah zaman yang serba bebas, tapi kita bisa kok dengan cara dari diri kita sendiri yang membawa positif ke orang lain supaya berdampak positif juga ke diri kita nantinya. Selanjutnya jangan lupa kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Pokoknya teman-teman semua, kita tuh gak boleh nyepelein satu hal kayak oh aku ikutan aja lah nanti juga enggak. Itu adalah satu tanda kalau misal kalian tuh bakal terbawa arus. Jadi mending sekarang yuk ikutin aja tren-tren yang positif, kayak misal menyebarkan kebaikan atau sekedar senyum ke orang lain juga itu bisa kok guys. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berdampak dan juga bisa kita terapkan di hidup kita masing-masing. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.